Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKA Shalom Pos Pelayanan Kasih Purworejo yang ada di rumah. Berharap kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya terus menjaga diri dengan mengikuti semua aturan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kita menghindari kegiatan kebersamaan, dan ini adalah alasan bagi kita mengapa kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat tidak kondusif. Tuhan, betapa kami merasa menyesal jika di minggu-minggu yang lalu kami tidak mempergunakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik ketika kami berada di gereja. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak berkonsentrasi dengan baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Tidak memuji Tuhan dengan sukacita dan sepenuh hati. Dan ketika masa-masa sulit seperti Tuhan, kiranya Tuhan tetap menolong kami dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, terutama untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Memberikan hati yang lembut untuk bisa ditaburi firman Tuhan. Berkati keterbatasan hamba-Mu, berkati kekurangan hamba-Mu, agar semua yang hamba-Mu sampaikan hanya suara Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada Matius 27 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan mengikuti di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam, kepala dan tua-tua.
dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Tema pada minggu ini berdasarkan perikop yang sudah kita baca adalah mengkhianati Yesus adalah jalan menuju kebinasaan. Mengkhianati Yesus adalah jalan menuju kebinasaan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop ini adalah perikop yang menceritakan bagaimana masa-masa Yesus menuju kayu salib. Masa-masa Yesus diseret ke pengadilan dan diputuskan untuk dihukum mati. Keputusan tua-tua dan imam-imam kepala bahwa Yesus akan dihukum mati itu sangat mengejutkan Yudas. Yudas kaget dengan keputusan itu yang sungguh dia tidak sangka. Apa respon Yudas waktu itu? Kita melihat di ayat ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kekagetan dan penyesalan Yudas yang terjadi itu karena dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan, pengkhianatan yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus akan berakibat seperti ini, fatal seperti ini. Mengapa? Yudas mungkin berharap bahwa ketika Yesus ini kan selama masa pelayanannya sudah menunjukkan bahwa bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan pengajaran-pengajaran ini luar biasa. Sehingga Yudas berharap seandainya Yesus ini melakukan atau menggunakan kemahakuasaannya, pasti dia akan terhindar dari hukuman mati tersebut. Dengan kemahakuasaannya pula Yesus bisa menghindar dari pengadilan tersebut. Tetapi harapan Yudas sungguh tidak terjadi. Dan itu merupakan khayalan-khayalan Yudas saja. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ketika Yudas mengalami masa-masa bersama dengan Yesus, pasti tidak mungkin tidak mengalami masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang indah. Maka ketika di hadapannya guru yang paling dekat dengan dia dan dijatuhi hukuman mati, maka Yudas sangat menyesal.
Penyesalan Yudas ditunjukkan dengan apa Bapak Ibu? Yang pertama, Yudas mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam. Yudas mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam. Kita lanjutkan di ayat yang ke-3b. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ini bukti penyesalan, ya, tanda penyesalan Yudas pada waktu itu. Kemudian yang kedua, apa yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Yudas merasa menyesal? Kita melihat ke ayat yang keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Kalimat aku telah berdosa menunjukkan penyesalan yang begitu dalam diri Yudas. Yudas tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan tua-tua Yahudi. Dia tidak menyalahkan imam-imam kepala. Tapi dia menyalahkan diri sendiri. Ada nada putus asa, ada nada kemarahan, ada nada kekecewaan dalam dirinya. Betapa konyol yang dia lakukan. Mari kita membandingkan penyesalan yang dilakukan Petrus ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika Petrus menyadari pengkhianatan yang dia lakukan, penyangkalan yang dilakukan kepada Yesus, dia datang kepada Yesus dan dia diampuni. Sedangkan Yudas, penyesalan yang dia alami tidak dibawa kepada Tuhan. Itu yang membedakan penyesalan Yudas dengan penyesalan Petrus. Walaupun dua orang ini ketika melakukan pengkhianatan dalam tanda kutip ya kepada Tuhan, itu sama-sama mereka digoda oleh apa yang di depan mata. Kalau Petrus, dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya mampu untuk dia bisa bertahan ketika Tuhan dalam tekanan, dan dia berani mengatakan bahwa oh ya, aku mengenalnya, misalnya aku muridnya. Dia merasa bahwa dia ada kemampuan itu. Ternyata tidak. Dan Yudas tergoda oleh uang 30 perak. Dari penyesalan Yudas ini ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Yudas menyesal, tetapi dia tidak mengakui kecintaannya kepada uang yang 30 perak itu tadi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang kita dapat dari perikop ini? Dalam hidup kita pasti kita pernah mengalami masa-masa kita mengalami hal-hal yang bodoh, hal-hal naif, sehingga segala keputusan yang kita ambil keputusan yang bodoh dan naif juga, yang tanpa kita sadari akan berdampak pada orang sekitar kita, pada saudara-saudara kita, pada keluarga kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan atau kebodohan itu tadi? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita bersalah. Datang kepada Tuhan dan mohon ampun kepadanya. Yang kedua, kita membawa penyesalan kita, permohonan maaf kita kepada saudara, keluarga, atau rekan yang telah kita sakiti. Bukan menjadi bagian kita ketika dalam proses ini kita mengatakan bahwa orang tersebut tidak menyesal, orang tersebut tidak tampak bersalah. Itu bukan menjadi bagian kita.
Karena dalam proses penyesalan, dalam proses pembentukan seperti ini, itu perlu waktu. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, masing-masing kita pasti akan mengalami masa-masa seperti itu. Tetapi akan sangat bodoh apabila kita menyesali perbuatan kita dan kita melakukannya seperti Yudas. Marah pada diri sendiri, kemudian putus asa dan menggantung diri. Kemudian apalagi dampak yang bisa kita rasakan ketika kita melakukan pengkhianatan kepada Tuhan. Kebinasaan yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yudas menggantung diri, jelas bagian dia bukan kerajaan surga. Ketika kita meninggalkan Tuhan dengan cara apapun, dengan alasan apapun, kita tahu bagian kita bukan lagi kerajaan surga. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita akan merayakan Paskah. Minggu-minggu sengsara Tuhan. Melihat situasi dan kondisi di luar sana yang sekarang kita alami, mendukung kebijakan pemerintah untuk kita tinggal di rumah, diam di rumah, melakukan aktivitas pekerjaan dari rumah, sampai kita beribadah pun di rumah. Mari kita sikapi hal ini bukan dengan kemarahan atau kekecewaan, tetapi jadi bagian bagi kita untuk kita semakin berpaut kepada Tuhan. Kita mengenang kembali bagaimana Kristus mempertaruhkan hidupnya bagi kita. Kita melihat dan kita belajar sikap Yudas yang mengkhianati Yesus dan mengakhiri hidupnya dalam keputusasaan dengan menggantung diri. Seandainya pada hari ini, di masa-masa lalu juga, kita mengalami masa-masa seperti Yudas. Ada pengkhianatan, ada kebodohan yang kita lakukan dan merugikan banyak orang, merugikan keluarga kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita, menyesali kesalahan kita, dan kita datang kepada orang yang kita sakiti, memohon maaf kepadanya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita selanjutnya, kita boleh terus memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan sungguh-sungguh boleh bertumbuh dan berbuah di hati kami dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, hamba-Mu bersyukur untuk boleh tetap mendoakan setiap jemaat Tuhan di Pos Purworejo. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang lansia di tempat ini.
Tuhan, Kau terus menjagai mereka, iman percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka terus boleh bersuka cita di tengah-tengah masa sulit ini. Terus menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Mendoakan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan, Kau tahu bahwa hari-hari ini kondisi ekonomi semakin sulit. Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu terus menolong dan menopang mereka. Tuhan memberikan kecukupan bagi setiap keluarga, kesehatan yang baik, anak-anak juga yang berada di rumah untuk belajar. Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam tangan, Kau memberkati. Untuk masa waktu-waktu ini Tuhan, kiranya kami boleh terus berharap dan bersandar kepada Tuhan saja, sehingga kami dimampukan untuk melewati masa sulit ini Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk pemerintahan yang ada, yang Tuhan percayakan, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada dalam pemerintahan. Tuhan Yesus, Kau memberkati, menolong mereka ya Bapak. Hamba-hamba Tuhan juga Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para dokter yang ambil bagian dalam penanganan virus corona ini Tuhan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami lewati bersama dengan keluarga kami, bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah tetap menjaga kebersihan dengan cuci tangan, menghindari keramaian, dan juga yang pasti makan makanan yang sehat dan minum vitamin bila mana perlu. Tuhan Yesus memberkati.